Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab sejatinya bukan persoalan baru. Ia telah lama hidup dalam sejarah umat, namun baru meledak keras ketika bertemu dengan tiga hal sekaligus: media sosial, politik identitas, dan krisis otoritas keagamaan. Dari titik ini, nasab tidak lagi sekedar urusan sejarah keluarga, melainkan berubah menjadi simbol legitimasi, alat klaim moral, bahkan senjata untuk membungkam kritik. Dalam diskursus ideal Islam, kemuliaan manusia itu ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh garis darah. Prinsip ini telah jelas, eksplisit, dan berulang kali ditegaskan. Namun dalam praktik sosial, kenyataannya nasab justru sering diperlakukan sebagai alat menuju kemuliaan. Banyak orang tidak lagi dinilai dari kapasitas intelektualnya, integritas moralnya, atau kontribusinya bagi umat, melainkan dari siapa leluhurnya. Ini menciptakan kelas sosial berbasis darah, sesuatu yang secara substansi justru menyerupai logika jahiliyah yang konon ingin ditinggalkan. Tetapi ironisnya, sebagian masyarakat yang paling vokal mengutuk feodalisme politik justru menerima feodalisme nasab tanpa resistensi. Di sini terlihat inkonsistensi nalar. Feodalisme ditolak ketika berbasis jabatan, tetapi diterima ketika dibungkus dengan simbol agama. Salah satu pola paling konsisten dalam polemik nasab adalah reaksi berlebihan terhadap kritik. Pertanyaan metodologis dianggap sebagai penghinaan, keraguan akademik dianggap sebagai kebencian, diskusi ilmiah dipelintir menjadi serangan personal. Ini menandakan satu hal: nasab tidak lagi diposisikan sebagai objek kajian, melainkan sebagai dogma sosial. Padahal segala sesuatu yang diklaim bersentuhan dengan sejarah, apalagi sejarah manusia, secara otomatis terbuka untuk diverifikasi, diuji, dan dikritisi. Ketika kritik dilarang, yang dijaga bukan lagi kebenaran, melainkan kekuasaan simbolik. Lalu problem terbesar bukan pada ada atau tidaknya nasab tertentu, melainkan pada mentalitas pewarisan kemuliaan. Mentalitas ini berbahaya karena melahirkan beberapa efek sosial yang serius. Pertama, infantilisme intelektual. Pengikut tidak didorong untuk berpikir kritis, cukup percaya karena nasab. Kedua, otoritas tanpa akuntabilitas. Kritik dianggap tabu karena subjeknya istimewa sejak lahir. Ketiga, polarisasi umat. Masyarakat terbelah antara yang dianggap mulia dan yang dianggap awam. Keempat, kemunduran etika dakwah. Nasab dijadikan tameng untuk perilaku yang seharusnya bisa dikritik secara moral. Semua ini tidak lahir dari ajaran Islam, tetapi dari budaya patronase yang dibungkus dengan religiusitas. Ada ketakutan laten yang jarang diungkap secara jujur dalam polemik nasab ini, yaitu ketakutan kehilangan otoritas. Ketika nasab dipertanyakan, yang goyah bukan hanya satu klaim sejarah, tetapi seluruh bangunan legitimasi sosial yang telah lama dinikmati. Karena itu reaksi keras seringkali bukan soal membela kehormatan Nabi, melainkan membela posisi sosial. Nabi dijadikan tameng emosional agar kritik berhenti sebelum menyentuh inti persoalan. Ini bukan hanya manipulatif, tetapi juga tidak adil, baik terhadap akal sehat umat maupun terhadap Nabi itu sendiri. Dari seluruh polemik nasab ini, yang menarik adalah satu kesimpulan sederhana namun tegas. Nasab menjadi masalah bukan karena ia dibahas, tetapi karena ia disakralkan secara sosial tanpa kontrol etika dan intelektual. Jika nasab memang benar, ia tidak perlu dilindungi dari pertanyaan. Jika nasab memang mulia, ia tidak butuh intimidasi untuk dipertahankan. Dan jika dakwah memang tulus,
ia tidak akan runtuh hanya karena verifikasi. Umat tidak membutuhkan figur yang kebal kritik karena darahnya, tetapi figur yang layak dihormati karena akhlak, ilmu, dan keberanian menghadapi pertanyaan. Di titik inilah polemik nasab seharusnya diakhiri, bukan dengan saling membungkam, melainkan dengan keberanian untuk menempatkan iman di atas fanatisme dan akal di atas mitos sosial.